Kisah dibuka dengan memperlihatkan selembar koran tahun 1924 yang memberitakan seorang pelari asal Skotlandia bernama Eric Liddell yang berhasil meraih medali emas Olimpiade pada tahun tersebut. Kemenangan itu membuat Eric mendapatkan banyak tawaran sponsor dan bahkan diajak pindah ke Amerika Serikat. Tetapi Eric menolaknya dan lebih memilih bergabung dengan London Missionary Society, sebuah lembaga keagamaan yang menjalankan kegiatan pelayanan di berbagai daerah, khususnya wilayah pelosok. Tidak lama kemudian, Eric menikah dengan seorang perawat bernama Florence Mackenzie dan melanjutkan pendidikannya hingga memperoleh gelar profesor. Setelah menikah, Eric dan istrinya memutuskan untuk pindah ke Tiongkok dan mengajar di berbagai sekolah. Name was Eric Liddell. The whole world came to know him. The time he spent rejoicing with this smart man who stood up for his principles. Awalnya Eric dan keluarganya hidup dengan nyaman di sana, sampai suatu ketika, tepatnya pada tahun 1937, Jepang mulai menguasai wilayah-wilayah di Tiongkok. Dengan cepat, pasukan Jepang mengambil alih berbagai bangunan dan membatasi aktivitas masyarakat setempat. Akses jalan pun ditutup dan dijaga ketat oleh tentara Jepang, sehingga Eric kesulitan untuk pergi ke sekolah tempatnya mengajar. Beruntung, Eric memiliki seorang pengemudi bernama Shunyu yang selalu membantunya melewati pemeriksaan dengan memberikan uang kepada tentara agar Eric dapat melanjutkan perjalanan. Pada saat itu, banyak orang memilih untuk tetap berada di rumah, tetapi bagi Eric yang merupakan seorang guru, ia merasa tetap harus memberikan pelajaran kepada murid-muridnya yang tinggal di daerah pelosok dan cukup jauh dari rumahnya. C for cat. 看到，不是，昨天也说。 Namun tidak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh kedatangan pesawat Jepang yang menjatuhkan beberapa bom di sekitar wilayah tersebut hingga mengenai salah seorang murid Eric yang baru saja tiba. Kejadian itu membuat Eric sangat terpukul dan menyadarkannya bahwa ia harus segera memikirkan keselamatan anak dan istrinya. Setelah itu, Eric mengajukan permohonan kepada pihak kedutaan besar Inggris agar istri dan anak-anaknya dapat meninggalkan Tiongkok, sementara dirinya sendiri memilih untuk tetap tinggal demi membantu masyarakat Tiongkok yang sedang berada dalam situasi sulit akibat pendudukan Jepang. People to Eric. Florence will be there for them. Listen, how does that? Pada malam harinya, Florence melihat 3 paspor yang telah disiapkan Eric, tetapi ia merasa sedih karena Eric tidak dapat ikut pulang bersamanya. Eric kemudian menjelaskan dengan tenang bahwa dirinya ingin membantu masyarakat semampunya dan berjanji akan pulang setelah keadaan di sana membaik. We've made a family. Absolutely and utterly. I know what sort of man I married. Now help me pack. Keesokan harinya, Florence dan kedua anak mereka berangkat ke pelabuhan bersama Eric. Take good care of him while we're away. Mr. Lee had applied for a first, but permission had not yet arrived. Sesampainya di sana, ternyata sudah banyak orang yang juga hendak meninggalkan Tiongkok. Sebelum berpisah, Eric menitipkan kedua anak mereka kepada Florence dan memintanya menjaga kesehatan karena saat itu Florence sedang mengandung anak ketiga. I love you. Ladies and gentlemen, look after the new baby. Beberapa hari kemudian, pasukan Jepang datang dan mengambil barang-barang milik Eric. Beruntung, Shunyu masih setia menemaninya. Kini mereka berdua hanya bisa menerima keadaan dan terpaksa pindah ke sebuah sekolah bersama orang-orang lain yang mengalami nasib serupa. For his enemies. That's before I found the value in thinking. For me? Walaupun harus tinggal di tempat yang jauh dari nyaman, Eric masih menyempatkan diri menghibur anak-anak dengan mengajak mereka berlari pada pagi hari mengelilingi sekolah. Pada siang harinya, Eric mengajar para remaja yang tinggal di sana. Ismail? 对的，还不错。我试一下。嘴里的是小指。 Beberapa bulan kemudian, Eric menerima surat dari istrinya yang berisi kabar bahwa anak ketiga mereka telah lahir, lengkap dengan sebuah foto yang membuat Eric kembali merasa dekat dengan keluarganya. What have you got?
玩吗？快乐。 Pada malam harinya, Eric meminta Xinyu mengantar Xiu ke panti asuhan agar ia bisa mendapatkan tempat yang lebih baik. Namun Xiu menolaknya dan memilih untuk tetap tinggal di sekolah serta membantu Eric mengurus para pengungsi lainnya. 是中国人呢、 So surely that makes me Chinese too, no? 那行，我开始。家人了啊！ You know, I've been living here. 来，你也会的。 Oh, tanga. He ran the hospital in Shaoxing. He would have been happy if he could help. Beberapa hari kemudian, Eric dan Xinyu membantu mengantarkan obat-obatan menuju salah satu rumah sakit. Perjalanan mereka cukup berbahaya karena harus melewati beberapa pos penjagaan. What? 第一オリンピックランナー。行け。逃げた者は処理しておる。 We encountered many close-called armies that fought each other. Ways to accomplish our missions. 来，抓紧，抓紧。 Eric, do you mind? Singkat cerita, pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan besar-besaran ke Pearl Harbor. Peristiwa tersebut semakin memperburuk keadaan dan berdampak besar terhadap Eric serta warga asing yang berada di Tiongkok. Suatu hari ketika Eric menjadi pendeta dalam sebuah acara pernikahan, tiba-tiba pasukan Jepang datang dan membawa seluruh orang yang berada di sana menuju sebuah kamp interniran. You have no right to be here. at war. 刘叔叔，李叔叔，帮我！ Satu persatu mereka diperiksa dan barang-barang berharga mereka disita. Bahkan pasangan yang baru saja menikah pun dipisahkan dan tidak diperbolehkan untuk tetap bersama. Eric yang melihat kejadian tersebut berusaha membantu dengan mengatakan bahwa pasangan yang telah dipersatukan dalam pernikahan seharusnya tidak dipisahkan oleh manusia. Namun pihak Jepang justru menganggap bahwa kekuasaan mereka harus dihormati dan semua orang wajib tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan. Let us live together. No. It's the God here. Please. Setelah itu, mereka ditempatkan di sebuah barak dengan kondisi yang sederhana dan hanya tidur beralaskan jerami. Come on, take my bong. We'll get through this. Keesokan harinya, mereka semua dikumpulkan di sebuah ladang dan dipaksa bekerja sepanjang hari di bawah penjagaan ketat. Sementara itu, Xinyu baru saja mendapatkan kabar dari Xiu bahwa Eric dan warga asing lainnya telah ditahan di kamp interniran. Setelah itu, Xinyu memutuskan untuk tinggal di sekitar kamp agar tetap bisa mengawasi keadaan Eric dari dekat. Pada suatu hari, salah seorang tentara Jepang mengenali Eric dari pemberitaan mengenai kemenangannya dalam lomba lari di Olimpiade. Eric kemudian dikeluarkan dari barak dan dibawa menghadap seorang mayor bernama Kenzaki. Mayor Kenzaki ternyata ingin mengadakan pertandingan lari dengan Eric. Eric pun menerima tawaran tersebut setelah sang mayor menjanjikan tempat tinggal yang lebih layak serta makanan yang lebih baik. When we found the camp, Di sela-sela kesibukannya, Eric masih menyempatkan diri mengajari anak-anak dan bahkan memberikan jatah makan miliknya kepada mereka. Xiu yang sudah lama tidak bertemu dengan Eric mencoba masuk ke dalam kamp untuk menemuinya, tetapi Xinyu segera menahannya karena khawatir Xiu akan diketahui oleh penjaga kamp. Mengetahui bahwa makanan sangat sulit didapatkan di dalam kamp, Xinyu pun menyempatkan diri melemparkan makanan yang dibungkus dengan kain ke dalam area kamp. But there's a mountain out here. Safely lay the gates of gold before.
Singkat cerita, tibalah hari pertandingan. Seluruh tentara Jepang dan para tahanan kamp berkumpul untuk menyaksikan perlombaan tersebut. Ketika pertandingan dimulai, Eric langsung memimpin jauh di depan. Tetapi sesaat sebelum mencapai garis akhir, Eric terjatuh, sehingga Mayor Kenzaki berhasil memenangkan perlombaan. Seorang tahanan bernama David kemudian memprotes hasil tersebut karena menurutnya pertandingan itu tidak berlangsung dalam kondisi yang seimbang, mengingat kondisi fisik Eric dan Mayor Kenzaki sangat berbeda. Akibat protes tersebut, David mendapat perlakuan kasar dari para penjaga, karena pihak Jepang merasa sudah memberikan Eric waktu istirahat dan makanan yang lebih baik. Mereka bahkan menyalahkan Eric karena tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk memulihkan kondisinya, dan justru menghabiskan waktunya untuk mengajar anak-anak. Karena kekalahannya, Eric pun dikurung di sebuah penjara bawah tanah tanpa diberikan makanan dan minuman. Pada malam hari, ia harus bertahan dalam kondisi kehujanan, sementara pada siang hari, tubuhnya terpapar panas matahari yang terik. Pada malam kedua, tanpa disangka, Xiu Niu berhasil menerobos masuk untuk memberikan makanan dan minuman kepada Eric. Melihat kondisi Eric yang semakin lemah, Xiu Niu mengajaknya untuk melarikan diri, tetapi Eric menolak karena tidak ingin meninggalkan para tahanan lainnya. You anger the Japanese. Good will that do the others? Setelah 4 hari, Eric dan David akhirnya dikeluarkan dari tempat tersebut. Kemudian tubuh mereka disiram air dingin dan diberi bedak. Sementara itu, Xiu Niu nekat mengambil pekerjaan yang memungkinkannya keluar masuk kamp, yaitu sebagai pengangkut limbah. Di sela-sela pekerjaannya, Xiu Niu menemui Eric untuk memberitahukan bahwa Jepang telah mengalami banyak kekalahan di garis depan. Akibatnya, pasukan Jepang di Tiongkok mulai mengalami kesulitan mendapatkan persediaan makanan. Xiu Niu juga memberitahu Eric bahwa ia telah menyuap penjaga agar lampu sorot dan aliran listrik pada pagar kawat dimatikan pada pukul 10 malam sebanyak 2 kali dalam sebulan. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan Xiu Niu untuk mengirimkan makanan kepada Eric dengan meminta bantuan Xiu memanjat tembok dan melewati pagar kawat. Setelah berhasil melewati pagar, Xiu memberikan sejumlah uang kepada penjaga agar dapat menemui Eric. Life in prison was taken. However, Pada suatu hari, ketika Eric sedang mengajar anak-anak, tiba-tiba ia merasa pusing dan mengalami mimisan. Karena tidak mampu menahan rasa sakit di kepalanya, Eric pun pergi untuk beristirahat. Okay. Sementara itu, akibat persediaan makanan yang semakin terbatas, para tentara Jepang menjadi semakin keras terhadap para tahanan. Salah satunya adalah David yang mendapat perlakuan kasar setelah ketahuan sedang beristirahat. Saat Xiu Niu sedang menjalankan pekerjaannya membersihkan limbah, ia melihat David yang mengalami luka cukup parah. Karena sudah tidak sanggup bertahan di dalam kamp, David memohon kepada Xiu Niu agar membantunya keluar dari sana. Pada malam harinya, Xiu Niu membicarakan rencana tersebut dengan kelompok perlawanan Tiongkok. Setelah semuanya siap, anak-anak di sekitar kamp diarahkan untuk bermain layang-layang dan menjatuhkannya ke pagar listrik. Pada saat itulah, Xiu Niu dan Xiu menyembunyikan David di dalam sebuah tong pengangkut limbah. Beberapa hari kemudian, pihak Jepang mulai menyadari bahwa David tidak lagi berada di dalam kamp. Seluruh tahanan kemudian dikumpulkan dan ditanyai mengenai keberadaan David. Namun mereka hanya bisa terdiam karena tidak mengetahui bagaimana David berhasil meninggalkan kamp.
Karena tidak mendapatkan informasi yang diinginkan, pihak Jepang kemudian melampiaskan kemarahan mereka kepada salah seorang tahanan bernama Louis. Louis lalu dikurung di penjara bawah tanah selama beberapa hari. Come on, no. You can't help like. Setelah dibebaskan, kondisinya sudah sangat lemah karena sebelumnya dibiarkan menghadapi panas dan hujan tanpa mendapatkan makanan yang cukup. Ia kemudian mengalami pneumonia bakteri akut. It may be bronchitis, an acute bacterial pneumonia. Any ideas? Sementara itu, Eric juga mulai mengeluhkan sakit pada mata dan kepalanya, tetapi ia tidak terlalu mengkhawatirkan kondisinya sendiri dan justru lebih memperhatikan keadaan Louis. Akhirnya, Eric nekat menemui Mayor Kenzaki untuk meminta obat, tetapi permintaannya ditolak. Eric kemudian menawarkan kemampuannya satu persatu dan menantang Mayor Kenzaki untuk kembali berlari dalam sebuah perlombaan dengan taruhan. Jika Eric memenangkan pertandingan, Mayor Kenzaki harus memberikan obat yang dibutuhkan Louis. Tetapi jika Eric kalah, Eric siap menerima hukuman apapun yang diberikan kepadanya. 3, go! Jayo, jayo. Setelah Mayor Kenzaki menerima tawaran tersebut, Eric memanfaatkan waktunya untuk berlatih setiap hari meskipun harus melakukannya dalam cuaca yang sangat dingin. Ia terus melatih kekuatan fisiknya walaupun rasa sakit pada mata dan kepalanya sering mengganggu latihan. Hope I'm not interrupting. Build up your strength for the race. You can't win this race, you know. Just give them something to pray for. Tibalah hari pertandingan, tetapi seluruh tahanan dilarang keluar dan hanya dapat memberikan dukungan serta doa dari dalam kamp. Di luar, Eric terlihat sangat pucat dan tetap memaksakan diri bertanding di tengah cuaca dingin, bahkan tanpa mengenakan sepatu. Let's pray for him instead. Ketika perlombaan dimulai, Eric mengerahkan seluruh kemampuannya hingga akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Pada malam harinya, sebelum Mayor Kenzaki memberikan obat, Siu menyelundupkan makanan seperti biasanya. Namun tanpa diduga, bawahan Mayor Kenzaki bernama Yumoto mulai menanyakan alasan lampu sorot tidak dinyalakan. Melihat penjaga yang terlihat gugup, Yumoto mulai merasa curiga. Ia kemudian berusaha menyalakan lampu sorot dan aliran listrik pada pagar kawat. Seorang penjaga segera berlari menuju barak Eric dan memperingatkan agar Siu tidak menaiki pagar. Namun sayangnya, ketika Eric hendak memperingatkan Siu, Yumoto berhasil menyalakan aliran listrik tersebut. Melihat Siu dalam keadaan tidak sadarkan diri di pagar kawat, Eric, Siuni, dan para tahanan lainnya langsung panik. Akibat kejadian tersebut, Louis terlambat mendapatkan obat hingga akhirnya meninggal dunia. Stayed all night at the fence. Got adopted as our son. Placed in the hole. Kematian Louis membuat Eric merasa sangat bersalah, terutama kepada istrinya, Catherine. Pada malam harinya, sebagai penghargaan atas kemenangan Eric, ia menerima surat pembebasan dari kamp. Awalnya, Eric sangat membutuhkan surat tersebut agar dapat meninggalkan kamp dan mendapatkan perawatan untuk kondisi kesehatannya. Tetapi karena merasa bertanggung jawab atas kematian Louis dan keluarganya, Eric memilih menyerahkan hak pembebasan tersebut kepada Catherine yang sedang mengandung. Baby, I ask to come everlasting love. Beberapa hari setelah Catherine dibebaskan, kondisi kesehatan Eric semakin memburuk, hingga akhirnya ia meninggal dunia.
Jenazah Erik kemudian dimakamkan di kawasan Kam. Siuni menghadiri pemakaman tersebut bersama istrinya dari luar pagar. Setelah pemakaman selesai, salah seorang tahanan menemui Siuni dan memberikan sebuah jam tangan yang dititipkan Erik sebagai kenang-kenangan terakhir. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang akhirnya mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Para tahanan pun menyambut kabar tersebut dengan gembira, karena mereka mengetahui bahwa masa penahanan akan segera berakhir. Sementara itu, sebagian tentara Jepang terlihat terpukul oleh kekalahan negaranya dan memilih mengakhiri hidup sebagai bentuk mempertahankan kehormatan menurut tradisi militer yang mereka yakini. Film pun selesai, semoga dapat diambil pelajarannya dan sampai jumpa di alur cerita film seru selanjutnya. It's over!